Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Pergi membawa raga, pulang hanya jenazah. Saudara-saudara, satu cerita tentang Nusa Tenggara Timur adalah kisah tentang anak NTT yang menjadi pekerja migran, baik yang prosedural maupun yang non-prosedural. Dan kisah itu kadang-kadang memang miris. Mengapa? Karena banyak orang NTT, banyak anak muda NTT yang mau merendah nasib, mau mengubah hidupnya. Mereka menjadi pekerja migran, mereka pergi bekerja di negara lain, di daerah lain. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan hujan emas, bisa merubah hidupnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Banyak di antara mereka yang malah pulang dalam keranda jenazah. Ini memang miris, ya, ini memang menyedihkan. Tetapi inilah realitas yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, provinsi yang kita cintai ini. Saudara-saudara, berdasarkan data, ya, di tahun 2024 ini sampai dengan bulan Juli itu sudah ada 63 jenazah pekerja migran asal NTT. Saudara-saudara bayangkan, ya, baru di pertengahan tahun ini kita sudah mendapatkan 63 jenazah pekerja migran. Dan yang terakhir itu, ya, seorang pekerja migran yang jenazahnya tiba di Bandara El Tari, ya, pada hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 yang lalu. Ini pekerja yang non prosedural dan beliau bekerja di Malaysia. Saudara, ini memang menyakitkan kalau kita bicara tentang pekerja migran kita. Ya, banyak yang mempunyai mimpi, mereka ditawari menjadi pekerja migran, bahkan diiming-imingi sedemikian rupa bahwa kalau bekerja di Malaysia atau di negara lain, mereka akan mendapatkan banyak uang, mereka akan bisa mengubah hidupnya, bisa membeli tanah, membangun rumah, membiayai keluarga, mengongkosi anak-anak sekolah. Itu hasrat, ya, yang mendorong mereka untuk pergi. Karena itu maka banyak yang akhirnya terjebak, ya, dalam janji-janji para calo, iming-iming para calo. Tetapi mereka akhirnya juga mau menempuh, ya, jalur yang non prosedural, dan akhirnya hidup mereka di sana menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Nah, karena itu, saudara-saudara, dalam kondisi di mana mereka adalah pekerja non prosedural, hak-hak mereka sering diabaikan dan bahkan keselamatan mereka juga tidak dijamin. Ya, sampai dengan bulan Juli sudah ada 63 pekerja migran, ya, asal NTT yang pulang dalam keranda jenazah. Ini memprihatinkan kita. Kalau saya baca dari data yang ada, itu dari Kabupaten TTU 2 orang, Kabupaten Belu 8 orang, Kabupaten Malaka ini paling tinggi 11 orang, lalu Kabupaten Flores Timur 6 orang, Kabupaten Sika 6 orang, Ende 6 orang, Nagekeo 3 orang, Ngada 1 orang, Manggarai 2 orang, Sumba Barat Daya 4 orang, Sumba Barat 3 orang, Sumba Timur 1 orang. Jadi dari 63 orang yang meninggal sebagai pekerja migran itu, sebanyak 48 orang itu laki-laki, 15 orang perempuan, 62 orang itu pekerja migran non prosedural, ini ilegal, dan hanya 1 yang prosedural. Saudara-saudara bisa bayangkan, ya, inilah nasib anak-anak NTT, ya, kita provinsi yang punya potensi, punya banyak hal yang mestinya membuat orang-orang kita tidak boleh pergi ke daerah lain, tetapi apa boleh buat? Karena mau merubah nasib, mau merubah hidup, mau meningkatkan ekonomi, orang memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, dan pergi mengadu nasib di negara orang, di daerah orang. Dan kondisi ini, ya, mau menggambarkan kepada kita bahwa walaupun dengan jalur yang non prosedural,
orang-orang kita itu nekat. Ya, ini mungkin kerja calo yang pandai merayu, pandai memberi iming-iming dengan menjanjikan banyak hal, bahkan memberi uang, mengurus segala macam identitas, termasuk juga mungkin dengan memasukkan identitas. Itu yang membuat orang-orang kita akhirnya mau pergi. Ini miris. Pemerintah kita mesti tidak boleh diam. Wakil rakyat kita tidak boleh diam. NTT ini sudah terlanjur dikenal selain sebagai provinsi termiskin ketiga di Republik ini, tapi juga sebagai dapur penghasil pekerja migran non-prosedural. Sudah bisa bayangkan, tahun lalu itu sekitar 100-an pekerja migran NTT yang pulang dalam keranda jenazah. Di tahun ini, baru di bulan Juli sudah 63 orang. Apakah kita mau membiarkan ini seperti berjalan terus? Apakah memang kita tidak punya sikap untuk menghentikan urusan ini? Saya berharap ini mesti menjadi kerja bersama kita. Pemerintah tidak boleh diam, aparat penegak hukum harus profesional. Kita berantas calo-calo, ya. Ini harus serius diurus, ya. Jangan melulu kita ya serius dengan hal-hal yang sifatnya politis, tetapi mengabaikan urusan-urusan seperti ini. Saudara-saudara, kita ada di tahun politik. Sebentar lagi kita pilkada. Kita berharap ya para calon gubernur, calon bupati, calon wali kota punya concern terhadap urusan ya pekerja migran ini. Ini menyangkut nasib anak-anak NTT, ya, menyangkut martabat anak-anak NTT. Kasihan sekali kalau anak-anak kita pergi bekerja secara non prosedural, secara ilegal, lalu akhirnya pulang hanya dalam keranda jenazah. Maksud hati mau mendulang hujan emas, apa daya? Hujan batu bertubi-tubi yang diterima. Dan akhirnya pulang malah membuat keluarga tambah susah, tambah menderita. Demikian ya kisah tentang para pekerja migran kita. Karena itu mari kita bersikap. Mari kita bangun komitmen bersama. Semoga NTT ini tidak menjadi dapur, tidak menjadi lahan, tidak menjadi ladang di mana para calo ya pekerja migran itu bersiliweran dan mereka bisa hidup berfoya-foya dengan cara yang mencari orang-orang NTT untuk dikirim bekerja sebagai tenaga kerja ilegal ke negara lain atau ke daerah-daerah lain. Demikian saudara, mari kita anak NTT, kita berjuang bersama cegah persoalan ini. Sudah 63 orang saudara. Jangan ada lagi ya anak-anak NTT yang terus menjadi korban ya karena pergi sebagai pekerja migran ilegal dan akhirnya hak-haknya diabaikan di daerah lain. Terima kasih, salam sehat dan Tuhan memberkati.